Oke lah, aku sudah hampir selesai. Oh, ini dia. Mari kita mulai dengan minuman. Aku sangat menyukainya. Aku bisa melakukannya? Tentu saja. Aku tidak masalah. Oke, aku akan membuatnya bukan hanya enak, tapi juga... Oh, please. aku butuh bayam. Sekarang kita butuh blender. Bisa kamu membantu? Oh, terima kasih. Kita masukkan ke dalam. Tapi bagaimana melakukannya? Ini mudah. Oh, terima kasih, Jill. Could you please? Oh, tidak semuanya. Oke, tolong haluskan. Ayo. Selesai. Nah, bagian pertama sudah selesai. Tentu saja itu belum semuanya. Untuk membuat smoothie yang lezat, kita membutuhkan sesuatu yang lain. Nice. Seperti yogurt, contohnya. Oh ya. Hah? Jill, ini permen untukmu. Bagaimana membukanya? Oh tidak, aku menumpahkannya. Oh, ceroboh sekali. Nah, yogurtnya dimasukkan ke dalam gelas. Selanjutnya adalah semangka. Semua orang suka. Tapi aku hanya butuh 1 potong. Jill, sisanya untukmu. Potongan semangka harus dipotong-potong. Oh, Jill, kamu pasti juga menyukai semangka. Ya, aku harap Vicky juga akan senang. Selesai. Dan sekarang kita punya jus semangka. Jangan lupa sedotan. Dan aku sudah selesai. No. Oh, aku tidak butuh semua buah itu. Oh, man. Yang ini juga. Oh, maafkan aku. Apakah aku mengenai kamu? Aku hanya ingin membuang buahnya. Oh ya, kita akan menggunakan sebuah soda. Semua orang menyukainya. Yes. Soda ini harus dituangkan ke dalam gelas khusus. Dia akan mendinginkan dan mengentalkannya. Dan setelah itu, barulah kita tuangkan ke dalam gelas besar. Dan kita ubah menjadi Slurpee. Kita buat berlayer-layer. Jangan lupa dengan dekorasi. Dan juga payung dan sedotan. Keren! What? Oke, sekarang perhatikan dan pelajari cara membuat smoothie yang sebenarnya. Kita akan mengambil strawberry. Tuangkan ke dalam blender. Dan juga kita akan menambahkan krim ke atasnya. Dan ini akan menjadi dasar dari air mancur. Lihatlah, ini sangat spektakuler dan lezat. Oh, aku akan mulai dengan smoothie ini dari Jill. Cool. Selai jeruknya sangat lezat. Smoothie-nya juga cukup enak. Aku menyukainya. Apa selanjutnya? Smoothie nenek. Ada semangka di atasnya. Aku menyukainya. Oke, kita akan coba yang ini. Ew, ini menyebalkan. Tidak manis sama sekali. Wow, apa ini? Ini terlihat sangat keren. Tentu saja ini yang jadi pemenangnya. Oh ya, aku profesional. Dan untuk ronde kedua, buatkan aku waffle. Aku sangat lapar. Nenek, jangan terganggu. Oh, waffle? Aku bisa melakukannya. Tepung harus dituangkan ke dalam mangkuk dan dicampur dengan telur dan juga susu. Dan tentu saja kamu tidak bisa melupakan gulanya. Semua campuran ini harus diubah menjadi campuran, menjadi adonan. Bagus. Selanjutnya tuangkan ke dalam cetakan khusus pemanggang waffle. Kita tunggu sampai matang. Oh, ini rumit sekali. Bahkan menguleni adonan pun sulit. Oke, aku membutuhkan pengocok ketika memiliki blender fungsional. Kita campur semuanya dan tambahkan Nutella.
Baiklah, campurannya sudah siap. Sekarang kita tuangkan ke dalam pemanggang waffle. Hanya milikku lebih besar. Hei, kenapa? Oke, siapa yang peduli dengan ukurannya? Yang terpenting adalah rasanya. Wafelku sudah hampir siap. Aku hanya perlu menambahkan sirup maple di atasnya. Rasanya spektakuler. Chef, aku akan melakukan sesuatu yang lebih rumit. Aku akan masukkan seledri, telur, dan kita masukkan semuanya ke dalam blender. Selanjutnya aku butuh tepung. Penting untuk tidak berlebihan. Jangan terlalu banyak. Setelah itu kita kocok dengan baik. Dan baru sekarang kita bisa mulai membuat waffle. Tuangkan seluruh adonan ke dalam alat pemanggang waffle dan tunggu. Ya, tidak terlalu lama. Tadam! Semuanya sudah siap untuk dimakan. Ayo kita taburi sedikit stroberi di atasnya. Ini lezat. Sangat karya yang baik. Ya, aku pikir wafelku juga sudah siap. Wow, aku akan membuat waffle ala jajanan kaki lima. Tunggu bentar, nenek tolong pegang ini. Ini dia. Kita tambahkan dalam kon untuk menambahkan es krim. Oh, aku pikir beberapa dan juga jangan lupa krim kocok. Oh ya, lebih banyak lebih baik. Dan juga jangan lupa taburan warna-warni. Itu sudah semuanya. Sepasang lollipop juga akan sangat bagus. Sebagai pelengkap, jangan lupa strawberry sirup. Sekarang saatnya Vicky mencoba. Sungguh menarik. Semuanya begitu indah. Lihatlah ini, sangat lucu. Ini enak sekali. Dan waffle lah yang paling penting. Dan ini enak. Dan tidak biasa. Oke, sekarang kita lihat punya nenek. Ini juga enak. Chef Annie, lihat. Sangat mengesankan. Ikannya juga terlihat lezat. Ayo kita coba. Ini benar-benar enak. Bagaimana yang lain? Apa ini? Oke lah. Pemenangnya adalah Jill. Yeay, aku tidak bekerja terlalu keras. Terima kasih. Sekarang aku mau burger. Dapatkah kalian mengejutkanku? Tenang. Tentu saja. Burger? Aku belum pernah membuatnya. Baiklah, semuanya pertama kali harus kita lakukan. Ayo kita coba. Pertama kita harus menggoreng patty ini. Ini adalah bagian penting dalam setiap burger. Hal berikutnya adalah roti dan juga kita susun semuanya isiannya. Oh, jangan sentuh itu. Aku pikir aku akan membuat dagingnya sendiri. Pertama, kita perlu mencincang-cincang dagingnya dan juga kita masak. Dagingnya sudah siap. Sekarang saatnya mengeluarkan koleksi permataku. Roti emas. Lihatlah. Bahkan sulit melihatnya tanpa kacamata. Oh, nenek, aku tidak membutuhkan itu. Ini terlalu murah. Aku butuh keju yang mahal. Oh iya, itulah kemewahan yang sesungguhnya. Sempurna. Sekarang aku. Pertama-tama aku akan menuangkan minyak ke dalam wajan. Meskipun, bagaimana? Lebih banyak, lebih baik. Oh, stop. Kamu terlalu banyak minyak memakainya. Ini akan memercik. Itu bukan masalah besar. Aku akan membuat baju hazmat sendiri. Dan juga jangan lupa masker gas. Oh ya, ini sangat keren. Hei, kamu bukan satu-satunya di sini. Apa yang aku harus lakukan sekarang? Oh, aku pikir aku akan membuat burger yang manis. Aku akan butuhkan banyak bahan untuk itu. Pertama,
Kita akan menuangkan marshmallow cair ke dalam mangkuk. Lalu kita tambahkan pewarna. Pasti akan jadi lebih enak. Aku akan mencelupkan roti ke dalam campuran ini. Dan kita masukkan permen. Lebih banyak, lebih baik. Vicky, apa kamu siap untuk memilih? Come on! Ayo. Aku sudah siap. Mari kita mulai dengan burger kesayangan dari Chef Fanny. Aku mau tahu rasanya seperti apa. Aku tidak butuh roti emas. Tomatnya enak. Nice. Sebentar. Kenapa burger ini berbau busuk? What? Apakah ini keju? Menjijikan. Oh, Mamma Mia. Burger yang manis memang luar biasa. Tapi aku mulai bosan dengan makanan manis. Aku ingin makanan sesuatu yang lebih serius. Nenek, aku mengandalkanmu. Oh, itulah yang aku bilang. Inilah pemenangnya. Punyaku. Oh, terima kasih banyak. Si kecil sudah menyelesaikan gambarnya. Kamu mau makan apa? Baby ingin pancake. Kamu mengerti? Semuanya sudah siap? Oh, Enid, jangan buang-buang adonan. Wednesday sudah siap dan nenek. Oh, nenek. Apakah kamu baik-baik saja? Tak ada yang patah? Ayo kita mulai. Oke, adonanku sudah siap. Aku tahu aku harus membuat pancake khas aku. Sekarang aku harus membuat setumpuk dan memberi makan cucuku. Baunya enak sekali. Voila! Selesai. Sekarang, mari akan tambahkan sesuatu yang manis agar baby menyukainya. Mari kita tambahkan sirup maple favoritku. Dan banyak sirup maple. Jangan lupa menteganya. Aku akan makan pancake pelangi. Kebetulan, aku punya adonan dengan semua warna. Aku tidak bisa melukis pelangi. Tolonglah. Halo. Aduh. Aku belum muren adonan. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku akan membersihkannya. Mari kita terus memasak. Oke. Ini dia pancake pertama. Ini sangat sempurna. Apakah arti pelangi tanpa unicorn? Benar. Tidak ada. Aku selesai, Nenek. Bagaimana menurutmu? Aku tidak dapat menemukan pewarna hitamku. Tidak ada di sini juga. Oke, ada di sini. Terima kasih. Bagus. Sekarang teteskan perlahan-lahan dan selesai. Sekarang masukkan adonan ke dalam cetakan. Jauh lebih mudah untuk menggambar. Sekarang aku sedang membuat jaring laba-laba yang sangat menakutkan. Mereka sangat lucu. Sangat bagus. Lihatlah laba-laba ini. Dan jangan lupa taruh darah di atasnya. Maksudnya dengan sirup stroberi. Dan ini menjadi lebih indah. Ini adalah mahakarya. Wow, Wednesday, ternyata menakutkan. Enak, terlihat enak. Semuanya siap? Baby, cepatlah dan cobalah selagi panas. Jadi, apa yang kita miliki di sini? Betapa indahnya semuanya. Oh, apakah itu laba-laba sungguhan? Oh, Mama. Oh, itu pancake. Wednesday telah memutuskan untuk menakut-nakuti aku lagi. Mungkin rasanya lebih enak dari yang terlihat. Laba-laba itu lucu dan tidak menakutkan saat dimakan. Enak. Apa selanjutnya? Oh, pancake dengan sirup. Enak. Aku harus mencobanya. Sangat manis. Sangat enak. Apa selanjutnya? Wah, ini pancake unicorn dan pelangi. Wih, terbangkan unicorn aku ke atas dan masuk ke dalam mulutku. Ajaib. Yes! Alright. Kemenangan ini jatuh ke tangan pancake unicorn. Selamat. Enid selamat. Semoga yang lain tidak kecewa ya.
Aku ingin kentang goreng. Bisakah kamu membuatnya untukku? Oke. Aku sangat lapar. Oh, baby, jangan khawatir. Dapurnya dikelola oleh para profesional yang berpengalaman. Benar kan, Nenek? Iya, memang seperti itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dari mana datangnya bulu itu? Enid, berilah aku sedikit lagi. Enid, sinar matahari, bisakah kamu berhati-hati? Apakah kamu perlu bantuan? Oke, ayo kita ambil bornya. Terima kasih, Nenek. Dan aku akan memotongnya dengan pisau yang ajaib. Oh, keriting. Aku punya ide gila. Aku ingin membuat kentang berwarna. Keren sekali, kan? Aku akan membuat pelangi yang keren. Baby tidak pernah melihat mereka sebelumnya. Selesai. Dan kita harus menggorengnya. Satu-satu yang harus dilakukan adalah menggorengnya di penggorengan. Keren bukan? Sangat mudah aku berpikir untuk menjadi seorang koki. Aku ingin topi koki. Bagaimana kalau topi pelangi? Oke, kentang goreng itu sudah siap. Enid, kamu hebat sekali. Tadi itu benar-benar enak. Oke. Aku sudah menggoreng kentang. Aku mendapatkan kentang biasa, tidak diwarnai, tapi rasanya juga sangat enak. Renyah, sulit untuk berhenti, dan jangan lupa menaruh sedikit saus tomat di atasnya. Lezat. Dan kentang aku sudah siap. Kita bisa memindahkannya. Sekarang untuk mengecat. Aku sedikit kotor. Warna hitam cocok untuk aku, tentu saja. Tapi aku belum siap untuk gaya baru, jadi aku ingin mengecat kentangnya dengan warna hitam. Aku mendapatkan kentang asli dari neraka yang panas. Sekarang yang harus dilakukan hanyalah sentuhan air. Voila, kamu tidak menyangka itu hanya akan menjadi kentang hitam. Ini Klaus. Baby, kentangnya sudah siap. Mari kita cicipi. Wah, kentangnya sangat indah. Dan Wednesday memutuskan untuk menakut-nakuti aku lagi. Tapi aku tidak akan takut. Ini adalah seikat kentang. Wah, ini sangat lezat. Aku tidak bisa berhenti. Apa yang kita punya di sini? Oh, jadi ini kentang biasa dengan saus tomat. Tapi rasanya juga enak. Sangat enak. Sangat enak. Tapi yang satu ini langsung menarik banyak perhatian. Kentang goreng pelangi. Aku hanya pernah memimpikannya. Gigiku berubah warna. Aku kenyang. Tapi kentang goreng pelangi menang. Wow, Enid, kamu menang lagi. Selamat ya, bagus sekali. Gadis kecil sudah menyelesaikan lukisannya. Ada apa kali ini? Dia ingin burger, luar biasa. Apakah semuanya siap? Tentu saja, aku akan membuat burger terbaik dalam hidup baby. Aku akan memanggang rotinya, menambahkan tomat manis, memastikannya berbentuk cincin. Dan daging cincang, penting untuk membuat roti dengan daging cincang yang bagus. Sekarang, kita bisa mulai merakit. Roti, salad hijau, salad segar. Di atasnya ada potongan daging yang berair, keju, tomat, dan tutupi semuanya dengan roti. Yeay, aku sudah siap. Ayolah, Enid, ini roti lapis yang sederhana. Jangan puji aku. Aku juga punya ide. Roti ini terlihat sangat buruk. Aku akan mendapatkan sesuatu yang lezat. Donat akan kutaruh sirup stroberi di atasnya. Dan burgerku semuanya sangat manis. Baby suka segala sesuatu yang asam, manis, dan gurih. Aku akan melakukannya. Permen adalah hal yang paling penting. Jadi, aku menambahkan marshmallow. Enak. Rasanya sangat gurih dan manis. Aku tidak sabar untuk memakar bom gula ini. Taruh di atasnya, dan siap.
Uh-oh. Oke, roti hitam aku sudah siap. Sekarang kita akan naruh keju di atasnya, daging yang merah. Kita butuh lebih banyak keju, lebih banyak darah, maksud aku saus tomat. Jadi, sekarang kita bisa menutupnya. Dan jangan lupa sentuhan akhir, keripik. Tapi bukan untuk aku, untuk burgernya. Keripik ini akan menjadi sentuhan keren untuk monster burgerku. Masalahnya, aku butuh bantuan kamu. Kamu tidak perlu takut padanya. Dia tidak akan makan kamu. Dia bahkan tidak punya mulut. Kau mau ngambil jeliku? Terima kasih tangan. Kamu mendapatkan selai mata untukku. Mata itu juga terlihat bagus untukmu. Oh my. Aku perlu yang lain untuk burgerku. Siap untuk dicicipi. Burgernya terlihat luar biasa. Yang mana harus aku mulai makan duluan? Aku akan mulai dengan yang aneh ini. Lucu. Sangat lezat. Nice. Apa selanjutnya? Okay. Oh benar, burger ini terlihat seperti yang aku gambar. Ini pasti enak. Mari kita coba. Bawang. Aku tidak suka bawang. Aku tidak mau mencoba yang lain. Oh, really? Oke. Ini adalah burger manis, Enid. Oh, sangat enak. Sangat manis dan sangat luar biasa. Aku tidak bisa memilih. Dan pemenangnya adalah Wednesday. Marmalade di atasnya saja sangat enak. Aku sangat menyukainya. Wednesday, selamat. Apakah itu membuat kamu bahagia? Wow, ayo Wednesday, senyum yang lebar. Perlihatkan gigimu. Tidak baiklah kalau begitu. Kamu punya senyum yang indah. Aku ingin coklat. Bisakah kamu membuatnya? Apakah semuanya siap? Bagus. Semoga lezat dan baby menyukainya. Siapa yang akan mulai? Nah, sekarang aku akan mencampur kakao dan susu dalam panci. Itu akan menghasilkan kakao yang enak. Mari kita tambahkan beberapa coklat. Minuman coklat. Oke, coklatku hanya bisa disajikan dalam cangkir dengan wajahku di atasnya. Itu lebih baik. Semua orang tahu siapa yang nomor 1. Nenek kamu memang yang terbaik. Tapi aku juga mau coklat yang sama enaknya. Aku menemukan beberapa coklat yang sangat enak. Aku akan menambahkannya ke dalam panci sekarang. Dan tentu saja sedikit gula. Dia bangun sendiri. Sekarang kita perlu susu. Ayolah. Oh, susunya tumpah. Tapi masih ada sisa kakao, tidak masalah. Aku tidak bisa membiarkannya putih seperti itu. Aku harus menambahkan warna biru. Seperti langit dan sangat cantik. Krim kuningnya akan sempurna. Sekarang kita akan membuat beberapa tetesan yang lezat. Jangan lupa tabur warna-warni. Dan tuangkan kakao biru langit. Keren sekali bukan? Menurut aku ini akan sangat bagus. Baby akan menyukainya, lebih banyak permen dan dekorasi. Bagaimana menurut kamu? Keren. Dan jangan lupa sedotannya. Aku selesai. Tangan, apakah kamu sudah melihat kegilaan warna ini? Aku baru saja bekerja di sebelahnya. Aku rasa kamu sudah bisa membayangkan jenis kakao yang akan aku buat. Aku akan menuangkan kakao berwarna gelap seperti minyak ke dalam gelas favoritku, menambahkan dekorasi, sedikit cacing, sedikit selai dan selesai. Nice. Sekarang semua siap, mari kita coba. Baby, apakah kamu siap? Oh ya, aku selalu siap. Semuanya terlihat begitu lezat. Coklatnya berwarna-warni. Ini pasti buatannya Enid. Sangat enak. Dan ini adalah kesukaan nenek. Kakao buatan nenek selalu enak. Ini seperti yang aku coba seperti biasanya. Oh, ini hari Wednesday lagi. Tengkorak favoritnya dia. Ayo kita cicipi. Selai dan coklatnya enak. Okay. Tapi aku harus milih salah satu. Dan aku pilih yang ini. Mari kita mulai dengan yang mudah. Buatkan aku kentang goreng. Mudah sekali. Akan dilakukan. Hanya ingin belajar masak tentu saja.
Sementara semua orang mengupas kentang, lebih baik aku membuat menteganya. Kalian tidak akan pernah bisa memilikinya terlalu banyak. Nah, minyaknya hampir mendidih, yang berarti sudah waktunya untuk menuangkan irisan kentang goreng yang sudah siap. Tidak! Berhenti! Itu memercik! Ini panas! Tolong aku! Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu hampir saja membuat kita mendidih. Minyak harus dituangkan dengan hati-hati. Kemudian kentangnya digoreng secara merata. Lihatlah, ini tidak sulit kan? Okay. Kentang goreng sudah siap. Yang tersisa hanyalah sedikit saus. Kentang goreng. Aku pikir itu adalah kentang goreng biasa saja. Di sini aku telah membuat kentang goreng sungguhan yang sangat lezat. Tapi bukan itu saja. Aku membuat kelezatan nyata dari kentang goreng yang sangat biasa. Aku akan membuat bacon, saus, dan tentu saja rosemary yang akan membuatnya lebih nikmat. Benar-benar. Oh betul, aku tidak kehilangan segalanya. Kenapa tidak menggunakan kentang goreng selai? Mereka mengatakan bahwa jika kamu mencelupkan ke dalam sirup stroberi, rasanya jauh lebih enak. Okay. Ini dia. Aku akan mulai mencicipi kelezatan dari kentang yang di tengahnya ini. Nenek, ini benar-benar sangat enak. Yak. Aku tidak tahan dengan rosemary-nya. Maaf, Madam Chef, tapi aku tidak suka. Aku menghargai ide kentang selai jeruk, meskipun... Saudaraku, kamu hebat sekali, enak sekali. Aku tidak tahu apa yang harus dipilih sebagai pemenang. Nenek menjadi pemenangnya. Hore! Kali ini tugasnya lebih sulit. Harus membuat sushi. Come on! Siap dilakukan. Resep terbaik. Sushi. Ya, di pedesaan tidak tahu apa itu sushi. Mengapa demikian? Aku akan membuat sushi yang tidak akan dipercayai kalian. What? Sushi biasa itu membosankan. Sushi yang terbuat dari komposisi adalah masalah yang lain. Dan alih-alih krim asam, akan ada krim kocok yang terlezat di dalamnya. Dan tentu saja, jangan lupa sirup coklatnya. Ide yang menarik. Aku juga akan segera menyiapkan sushi. Hal yang paling utama adalah mengikuti petunjuk chef dengan sangat hati-hati. Tidak ada yang rumit. Mari kita lihat berapa banyak sushi menjijikan yang ada. Aku juga tahu cara menambahkan saus. Aku belum pernah melihat alpukat secara langsung. Baiklah, bisa kok, ini gampang sekali. Yang paling penting adalah melintirnya dengan benar. Yang mana kamu nenek tentu saja tidak akan mampu melakukannya. Tada, sushi yang sempurna hampir siap. Betapa mengerikan. Aku tidak menyadari sushinya begitu jelek. Ini adalah saat yang tepat untuk membungkus sushi dengan salmon. Hal utama adalah jangan berharap ikannya saja, potong menjadi irisan tebal. Tinggal kita siapkan dengan kecap asin. Ikan katamu? Okay. Baiklah, mengerti. Selesai. Aku harap ini enak. Wow, sushi koki tentu saja terlihat lebih menarik. What? Aku tidak bisa menaruh kengerian ini depan cucuku. Sesuatu harus dilakukan. Benar, mengapa tidak membuat sushi mentimun saja? Ini lezat dan sangat sehat. Oh, really? Dan sangat menjijikan. Mengapa demikian? Mentimun adalah pembuka sempurna untuk sushi. Yang harus dilakukan adalah memasukkan lebih banyak nasi ke dalamnya. Lihatlah, betapa indahnya. Seperti ini, kamu pasti belum pernah melihat mentimun dan nasi. Ini terlihat sangat lezat. Tapi aku belum pernah melihat sushi dari mentimun dan nasi. Bahkan tidak ada ikan di dalamnya.
Tapi yang ini sushi yang lebih manis. Hooray! Wow, ternyata ini enak, tapi sama sekali tidak bergizi. Dan yang terakhir yang tersisa. Itu dia, sushi yang sebenarnya. Dan enak, Madam Chef, kamu menang. Terima kasih, itu sudah jelas. Oh no! Aku harap kalian semua bisa membuat waffle untukku. Oh, aku pernah mendengar bahwa itu memulainya dengan tes. Aku rasa tidak masalah dengan membuat itu. Sudah waktunya menambahkan tepung. Lalu kita aduk. Keren. Lalu kita tambahkan lagi lebih banyak tepung. Oh, aku pikir ada sesuatu masuk ke hidungku. Oh, wow, begitu banyak untuk waffle. Tidak apa-apa, aku punya banyak tepung untuk waffle yang lezat. Oh no! Oh, baiklah. Yang harus dilakukan adalah mengaduknya lagi dengan baik dan rata. Sekarang adonan bisa dituangkan. Oh! Mari kita masukkan dan ini bisa menjadi waffle terlezat. Let's go! Ini pasti sangat nikmat sekali untuk adik perempuanku. Betul, adonannya sudah sangat pas dan sangat lezat. Yang paling penting adalah tidak ada cangkang telur. Aku harap ini membuat waffle yang sangat layak untuk cucuku. Semua orang menambahkan gula, tapi aku tahu bahwa gula itu buruk bagi kalian. Jadi sebagai gantinya aku akan menambahkan terong matang utuh. Seperti itu membuat adonannya seperti ini. Aku yakin ini pasti bakalan sangat sehat daripada adonan yang lain. Sudah siap? Lalu kita tambahkan telur. Dan jangan lupa tepungnya. Dan aku akan menambahkan rempah-rempah yang sehat. Jangan lupa. Apa itu? Tambahkan rempah. Ini pastinya akan sangat sehat. What? Seperti itu, lalu kita masukkan ke dalam tuangan cetakan waffle. Kita tinggal tunggu waktu yang tepat sampai dia matang. Waktu yang tepat. Oi, sepertinya waffleku agak gosong. Panas, ini panas. Tapi tidak apa-apa. Aku akan menutupi ini dengan krim kocok dan buah beri serta sirup coklat. Pasti ini tidak akan yang tahu. Dan wafelku biasanya disiram dengan sirup maple. Dan jangan lupa sedikit mentega, itu akan membuatnya lebih nikmat. Oh, really? Seperti itu, terlihat sangat lezat. Dan aku akan menghias waffle yang sudah sehat dengan rempah-rempah tambahan. Hello! Mari kita coba. Oh, mari kita coba yang pertama. Ini wafelnya terlalu matang. Aku tidak mau makan itu. Waffle ini apa? Dia memiliki aroma rumput dan terong. Aku benci itu, menjijikan. Dan yang ini punya nenek. Sangat enak. Dan sangat benar-benar menyenangkan untuk dimakan. Nenek memenangkan babak ini. Hore!